Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan membahas soal bahasa Inggris, khususnya adalah error analysis. Jadi kita menganalisa soal-soal yang kata-kata yang salah pada kalimat itu. Jadi ini adalah hal yang sering muncul ketika kalian mengikuti tes masuk perguruan tinggi, jadi Polri, jadi Polwan, Tamtama, dan lain-lainnya. Ya, jadi ataupun tes TOEFL. Jadi seringkali soal-soal seperti ini muncul dan mirip-mirip saja, hanya pilihan katanya saja yang berbeda. Sekarang kita mulai saja langsung nomor satu. Nomor satu ini em, coba silahkan dibaca dulu. Saya pilih warna pennya. Oke. Nah, sekarang nomor 16 ya. Mosquitoes will accept the malaria parasite at only one stage of the parasite's complex life cycle. Perhatikan, will kalau diikuti kata kerja, ya, will kalau diikuti kata kerja itu harus selalu verb 1, kawan-kawan. Jadi will itu adalah modal, ya. Will ini adalah sebuah kata modal. Modal itu bisa will, bisa would, bisa can, could, may, might, shall, should, dan lain-lain. Itu adalah modal. Modal kalau diikuti kata kerja, ini kan langsung diikuti kata kerja nih, harus selalu verb 1. Harus selalu verb 1. Perhatikan, apakah ini verb 1? Ternyata ini tidak verb 1 karena ada s-nya. Ya. Jadi harusnya ini tidak pakai s nih. Mosquitoes will accept saja, tapi berhubung ada s-nya, maka ini otomatis inilah jawabannya. Inilah kata yang tidak tepat. Berarti kalau sudah ketemu yang lain abaikan saja. Ini sudah jelas benar semua nih. Oke? Jelas ya? Sekarang nomor berikutnya, nomor 17. The counterpart of a negative electron is the positive proton. Coba silahkan cari, the counterpart of a negative electron is the positive proton. Sekarang tinggal dicari saja mana yang tidak tepat. Counterpart saya kira tepat, of juga tepat, positifnya juga tepat. Yang salah adalah yang C. Di mana salahnya? Ini sangat mudah menganalisanya. Ini ini tandanya adalah satu benda. Ada satu benda yang disebutkan. Tapi kenapa ini menggunakan S? Nah, jadi harusnya a negative electron tanpa huruf S di belakangnya. Karena kalau ada huruf S ini tandanya lebih dari satu nih, bendanya yang dijelaskan. Elektronnya lebih dari satu, tapi ternyata itu hanya satu, jadi nggak sinkron. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, mudah ya. Nah, sekarang berikutnya. The ankle joint occur where the lower ends of the tibia and fibula slot neatly around the talus ya. Oke, perhatikan. Ini juga masih sangat mudah nih ya, seperti nomor 16 dan 17. Perhatikan. Ini adalah subjek. Ada berapa benda? Ada satu, sendi lutut ya, sendi ankle, maaf. Sendi ankle atau sendi pada bagian ankle occur. Nah, ini verbnya. Jadi kan ini kalau satu, kalau diikuti kata kerja, ini harus pakai s atau es ya. Nah, jadi harus s atau es. Misalnya she go itu tidak boleh. Yang tepat adalah she goes to Bali. Kemudian he speaks, nah, pakai s. He speaks English. Sama dengan ini. Ini kan it. It itu kalau diikuti kata kerja, ya, sama dengan it diikuti kata kerja harus dikasih s. Jadi jawabannya ini. Yang salah ini ya, yang tidak tepat. Oke? Jelas? Sekarang kita lanjut nomor 19 ya. Semoga itu jelas. Saya kira masih mudah banget itu 3 soal pertama. Tidak ada masalah sama sekali buat kalian ya. Artinya masih mudah dipahami. Sekarang kita lanjut ke nomor 19, kawan-kawan. In the United States and Canada, motor vehicles laws affect the operate of motorcycles as well. Coba lihat, motor vehicles. Saya kira motor vehicle laws, hukum kendaraan bermotor. Law effect, ini betul karena ini adalah jamak, pakai S. Lebih dari satu aturan-aturannya, maka efeknya tidak pakai S. Kalau ini tidak ada S-nya, berarti hukumnya hanya satu, maka ini kasih S ya. Nah, yang salah itu ini, kawan-kawan. Nih, setelah ini kan the, ya kan? The itu digunakan hanya untuk kata benda, hanya kata benda. Tapi ini cooperate,
kata kerja nih. The diikuti kata kerja itu jelas salah. Jadi the itu harus diikuti oleh kata benda. Operation yang tepat. Operation of motorcycle as well as automobiles. Ya. Jadi setelah the itu harus selalu verb 1 karena the dipakai hanya untuk kata benda. The book, the car, the house dan lain-lain. Jadi ini salah ya karena ini adalah verb. Oke, jelas? Nomor 20. The neocortex is, in evolutionary terms, most recent layer of the brain. Nah, ini kalau ini hafalan kawan-kawan. Jadi kalau kalian hafal dengan cara ini, kalian langsung bisa ketemu jawabannya. Ya, perhatikan ini jawabannya ya. Yang C. Kenapa yang C? Karena most ini harus selalu diikuti dengan kata ini. Perhatikan, harus diikuti dengan kata ini. Tulisannya agak jelek ya karena saya nulisnya pakai mouse. Nih, jadi most itu harus selalu dimulai dengan kata the karena dia hanya satu-satunya. The most recent layer of the brain. Cewek yang paling cantik, the most beautiful girl, misalnya. Ya, pria tertinggi, the tallest man. Pokoknya kalau ada superlatif begini, depannya harus pakai the. Tidak hanya superlatif ya, tidak hanya most, tapi first itu juga pakai. The first friends, the first class, the first room. Semuanya pakai the. Ingat-ingat ya. Oke, most itu pakai the. Oke, nomor 21. There are, betul, more, karena ini lebih dari, ini ada spesimen. Ini pakai are. Jadi A dan B udah otomatis betul. Ini namanya cocok, ya, match. R ininya lebih dari satu. In National Museum of Natural Historic Collection. Oke, ini juga betul. Kita lihat ini. Perhatikan. Logical, call. Nah, ini juga harus call berarti. Ya, jawabannya ini ya. Ini namanya paralel atau setara. Kalau nggak setara nggak bisa. Biological, geological, archaeological, and anthropological gitu ya, biar paralel. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sejauh ini masih mudah semua ini ya. Masih, saya kira masih kalian bisa diikuti ya. Saya bersihkan dulu. Ini sampai 40 soal kita. Lanjut. After George Washington married widow Martha Curtis, the couple came to reside at Mount Vernon. Nah, ini juga mudah banget nih kawan-kawan. Jadi kalian hanya tinggal mencari tahu pola ini lalu hafal, ya. Jadi sejauh ini hanya sekedar hafalan saja. Perhatikan ya. After George Washington married widow, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Martha Curtis tidak masalah. The couple came to reside. Nah, perhatikan ini. Ini yang salah. Jadi kalau setelah to, ya, kalau dia diikuti kata kerja, itu harus selalu verb 1. Namanya to infinitive. Jadi setelah to ini kan to, diikuti kata kerja kan, ini harus selalu verb 1. Tapi ternyata di sini ada S-nya. Ini salah banget, tidak boleh. Jadi came to reside saja. Kalau pakai S ini salah ya. Jelas? Jadi to plus verb 1, to infinitive namanya. Jadi jawabannya yang salah adalah yang D. Oke, sekarang nomor 23. At this stage in their development, rubberized asphalt can hardly be classified as cutting edge. Nah, sekarang perhatikan. Kita sedang membahas apa? Kita sedang membahas rubberized asphalt. Aspal yang mungkin yang terbuat dari karet ya, mungkin ya. Karena ini karet ini. Aspal yang terbuat dari karet. Jadi kita sedang membahas satu topik namanya rubberized asphalt. Hanya satu. Berarti kalau satu itu berarti it kan ya. Biasanya kan it ya kalau topiknya satu benda. Apakah relevan dengan ini? Kenapa ini there? Kalau ini there, ini harusnya jamak nih pakai s. Oke, berarti ini harusnya adalah it. At this stage in its development ya. Jadi its development menandakan bahwa bendanya hanya satu yang dibahas, didiskusikan. Berarti jawabannya adalah yang A. Jelas? Oke, jelas ya. Masih mudah banget ini sejauh ini. 24. Rhesus monkey exhibit patterns of shy similar to those in humans. Perhatikan.
Ini juga hafalan nih ya kawan-kawan. Kalau kalian sudah banyak menghafal, banyak tahu tentang pola-pola ini, kalian langsung bisa menjawab. Perhatikan. Setelah kata of, ini sudah kita bahas tadi. Oke. Ini harus diikuti oleh kata benda, noun, ya. Atau verb ing, itu boleh juga. Tapi tidak boleh diikuti oleh kata sifat begini. Oke. Harus diikuti noun ya. Jadi ini kok langsung kata sifat saja tidak bisa. Yang ini tidak ada masalah, ini tidak ada masalah, ini tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah yang B, karena jawabannya memang B. Ini harusnya shyness untuk menjadi kata benda. Karena setelah of ini harus diikuti kata benda. Tapi kalau of shy person misalnya boleh, karena person itu kata benda sudah. Ini hanya kata pendamping saja, adjektif. Tapi kalau dia berdiri sendiri shy begini tidak bisa. Maka ini harus dibendakan menjadi, dirubah menjadi kata benda, shyness. Oke, jelas? Oke, sekarang masuk ke nomor 25. In space, with no gravity for muscle to work against, the body becomes weakly. Nah, ini kata apa nih weakly ya? With no ini betul, ini juga tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ini tidak ada dalam bahasa Inggris, adanya weak saja ya. Tapi kalau weakly saya sangat jarang mendengarnya ya. The body becomes weak, tubuh kita menjadi lemah ya. Kalau ini saya kira mudah ya, weak saja, tidak pakai weakly. Oke, next. Nomor 26 ya, nomor 26 silakan dibaca. Fort Jefferson in dry Tortugas of the southern tip of Florida can be reached only by boat or plane. Nih perhatikan kawan-kawan. Ini ada kesalahan di sini. Can be itu harus diikuti oleh verb 3. Ini reach ini verb berapa? Verb 1. Jadi harus ditambahkan ed. Can be reached baru betul ya. Ini ketahuan langsung nih. Karena yang lain tidak ada masalah nih. Ini ada Portugal of betul, the southern tip of Florida betul. Can be reached bisa dicapai only by boat or plane. Jadi ini harus verb 3 ya. Jelas ya? Jadi jawabannya yang ini. Next, 27. A zoom lens produces an inverted real image either on film in a camera and on the light sensitive tube of television. Oke. Lihat ya. A zoom lens, sebuah lensa. Zoom, betul, hanya satu ini kan. Lalu kata kerjanya dikasih S, itu betul. Nah, ini adalah rumus kawan-kawan yang harus kalian ingat. Kalau ada kata not only, itu pasangannya adalah but also. Not only, straight but also. Nah, kalau ada kata either begini, ini pasangannya adalah or. Nah, ini harusnya or nih. Kalau either itu or, kalau neither itu pasangannya adalah nor. Jelas ya? Neither di sini, neither ini nor. Tapi kalau either begini, ini pasangannya adalah or. Jadi harusnya yang D ini adalah or. Ya, karena ada either ini, harus sesuai. Kalau ini bisa kalian hafalkan. Jadi kalau udah ngeliat pola begini, kalian nggak perlu baca, saya udah ketahuan. Alah, salahnya di sini, gitu. Karena yang lain pasti sudah betul. Karena ini udah jelas nih, either itu pasangannya or. Oke, jelas. Nomor 28. Supersonic flight is flight that is faster the speed of sound. Perhatikan ini ada double nih. Ada is, ini ada is. Supersonic flight is that is faster the speed of the sound. Ini tidak cepat, tidak tepat ya. Supersonic, penerbangan supersonic adalah penerbangan yang secepat dengan kecepatan suara. Jadi sama cepatnya. Jadi ini harusnya as, that as, faster as. Ya, yang betulnya seperti itu. Tapi ini udah jelas salah ya. Tapi menganalisanya kalau kalian tidak bisa membetulkan, kalian hanya tinggal lihat analisa saja. Is, ini is, berarti ini double. Ini is, double, nggak tepat ya. Nah, jawabannya ini. Tapi kalau kalian membetulkan, ini harusnya that as, faster as, secepat kecepatan suara. Next, 29. The Tatakan House ruins at Navajo National Monument is among the largest and most elaborate cliff dwellings in country. Perhatikan ini. The Betataken House Ruin, reruntuhan Betataken. Ada berapa reruntuhannya? Ada banyak. Tandanya apa? Ini ada S-nya.
Oke, apakah sesuai dengan ini? Tentu tidak sesuai. Wong ini ada banyak kok to be-nya is. Harusnya to be-nya adalah are. Maka jawabannya adalah yang A. Oke kawan-kawan, sejauh ini jelas ya. Ini saya kira mudah nih ya. Pembahasannya, jadi soal-soalnya tidak begitu sulit. Kalau kalian sudah tahu polanya langsung ketahuan. Kalau sudah tahu ketahuan gini, ini udah jelas betul. Next, kita lanjut nomor 30. Saya hapus dulu. Silahkan boleh dibaca-baca dulu ya. Okay. It is a common observation that liquids will soak through some materials but not through other. Nah, sekarang kita lihat masalahnya ada di mana. It is a common observation. Betul ya, ini observation kan hanya satu, betul. That liquids will soak, juga ini betul. Through some materials. Lihat ini ada jamak some but not through other. Other-nya ini juga harus jamak nih. Ya, sudah ketahuan. Jadi kita tambahkan S di sini. Oke, will soak through some materials but not through others. Pakai S. Oke, jelas ya? Sekarang masuk nomor 31. The number of wild horses on Assateague, betul atau tidak ya, are increasingly lately, resulting in overgrazed marsh and down grasses. Sekarang coba perhatikan. The number itu dihitung 1 ya. It. Apakah cocok dengan ini? Tidak, karena ini harusnya is. Oke. The number itu dihitung 1. The number of, walaupun ininya banyak ya. Oke, tapi ini yang dihitung. Jumlah dari jumlah dari kuda liar di daerah ini gitu. Jadi ini hanya 1. Tapi kalau the number, kalau a number itu bisa dihitung dengan jamak. Jadi jawabannya adalah yang ini. Oke. Jelas ya? The number is. Oke, kalau a number itu bisa are. Oke, sekarang masuk nomor 32. Jelas ya? The newsreels of Hearst Metronome News, which form part of every moviegoer's experience in era before television, over a unique record of the events. Coba perhatikan mana yang salah. Saya kira kalian juga sudah tahu yang salah adalah ini. Ya, kenapa ini salah? Karena ini unik. Perhatikan, unik itu harusnya pakai n, tidak pakai e. Jadi ini yang sering salah kaprah. Kawan-kawan, kalau membahas kata depan di sebuah benda itu e atau n, the atau the, e atau n ya, ini khususnya e atau n, itu bukan huruf depannya patokannya, tapi bunyinya. Ya, bunyi yang dihasilkan apa? Bunyinya huruf hidup atau bunyinya huruf vokal, huruf hidup atau huruf mati, gitu, vowel atau konsonan. Kalau dia kalau biasanya guru-guru SMA itu mengajarkan bahwa huruf depannya apa nih? Tapi tidak selalu, karena unik ini bunyinya adalah y, bunyinya huruf y, huruf mati. Makanya harusnya yang tepat adalah unik. Contoh lain, misalnya seragam, uniform. Kita tidak mengatakan an uniform, tapi kita mengatakan a uniform, sebuah seragam. Universitas, a university. Kita tidak mengatakan an university. Begitu. Jelas ya? Jadi jawabannya yang salah adalah ini, yang C. Kita lanjut, 33, 34 ya. Nomor 33 dan 34 mari kita bahas. 33. Unlikely gas sport balloons, hot air balloons do not have nest. Nomor 33. Ini udah langsung ketahuan sebenarnya ya. Gas sport balloons betul, do not have nest betul. Ini yang salah, tidak perlu pakai ly ini. Unlike, tidak seperti balon sport yang bergas atau memiliki gas, bla bla bla, tidak memiliki jaring gitu. Jadi ini tidak boleh unlikely ya. Unlikely ini nanti jadinya adverb, jadi lebih baik unlike saja jawaban yang betulnya. Oke, jelas ya? Sekarang kita masuk nomor 34. Born in Massachusetts in 1852, Albert Fairbanks has begun making bongos in Boston in late
1870s. Perhatikan, ini juga mudah banget. Ini tahun berapa ini? 1852, 1852 ya. Jadi kita membahas hal yang ratusan tahun yang lalu, oke? Tapi kenapa ininya has? Oke, ini harusnya tidak has karena ini sudah lampau semua. Ini harusnya had ya. Albert Fairbanks had begun. Oke, jelas kawan-kawan, everyone jelas. Albert Fairbanks had begun karena ini lampau. Nomor 34, jelas? Sudah jelas, kita lanjut. 6 soal lagi. Mudah-mudahan masih bisa ngikuti. Nomor 35. Dwight David Eisenhower, military officer and 34th President of United States, live in White House and of least 37 other residences. Ini betul, ini betul. Jadi soal nomor 35 ini saya juga agak ragu-ragu ya. Tapi kalau melihat dari kemungkinan jawabannya, military officer ini betul. Ini betul, tidak ada masalah. Tinggal juga betul. Other residences ini juga betul. Yang salah adalah ini. Tapi saya tidak juga bisa membetulkan apa ini ya. Jadi ini kenapa kalimat ini tidak tepat, karena rasanya ini aneh ya. Tapi saya membetulkannya juga tidak bisa untuk yang nomor 35. Mungkin kawan-kawan ada yang bisa, silahkan dibantu ditulis di kolom komentar ya untuk yang ini. Saya bingung nih. Saya coba ya. Dwight David Eisenhower, the military officer, the fourth president of United States, live in White House and of least 37 others. Oke, ini ya jawabannya ya. Tapi saya tidak tahu alasannya. Kita lanjutkan nomor 36. Mohon maaf untuk nomor 35. 36. Methane in wetlands comes from soil bacteria that consume organic plant matters. Oke. Sekarang perhatikan nomor 36. Jawaban yang paling tepat, methane in wetland comes from soil bacteria that ini nih. Consuming ini harusnya ya. Consuming. Jadi methane in wetlands come from soil bacteria that consuming organic plant matter ya. Jadi should be verb ing. Oke. Nomor 37. Alois Alzheimer made the first observers of the telltale signs of the disease that today bears his name. Perhatikan. First, ini tidak tepat kawan-kawan. Ini hanya harus diganti saja. Observation ya. Jadi Alzheimer membuat observasi pertamanya gitu maksudnya ya. Alois Alzheimer made the first observation. Itu yang paling tepat. Observation ya kawan-kawan. Oke, sekarang 38, 39, 40. Edward McDowell remembers as the composer and such perennial favorite as the wild rose and to a water lily. Nah, ini kalimat pasif ya. Jawabannya yang A. Jadi ini harusnya was atau is boleh karena tidak ada keterangan waktunya. Is remembered ditambah ed. Jadi to be verb 3. Kalimat pasif. Edward McDowell diingat atau dikenang sebagai seorang komposer. Nah, jadi Edward McDowell is remembered. Ditambahkan is, ditambahkan remember-nya dikasih ed. Ini namanya kalimat pasif ya. Oke, diingat artinya atau dikenang. Oke, jelas ya. Nomor 39. Animism is the belief that subject and natural phenomena such as river, rocks, and winds are live and have feelings. Oke. Ini yang salah mana nih? Langsung ketahuan ini ya. Ini harusnya alive. Ditambahkan huruf A depannya. Artinya hidup ya. Kalau live ini hidup kata kerja ya. Hidup tapi kata kerja. Tidak bisa kata kerja diletakkan di sini, tidak bisa. Karena ini to be, ini ada kata kerja, tidak bisa. Jadi ini yang dimaksud adalah hidup saja, hidup kata sifat ya. Jadi live ini kata kerja, tidak bisa. Oke, tapi yang pakai F itu kehidupan juga tidak bisa. Ini harusnya alive, artinya hidup. Misalnya, that dog is still alive. Anjing itu masih hidup, gitu. That dog is still alive. Jadi maksudnya sungai, batu, dan angin adalah hal-hal yang hidup dan memiliki perasaan. Jadi jawabannya yang C.
Oke, kita masuk ke yang terakhir kawan-kawan. Newtonian physics accounts for the observing orbit of the planets and the moons. Perhatikan. Yang salah setelah kata the itu harus diikuti kata benda, noun ya. Harus diikuti kata benda. Newtonian physics accounts for the ini tidak tepat nih kalau setelah the itu pakai verb ing. Yang paling tepat adalah kata benda observation ya. Kata bendanya. Karena untuk merubah observe menjadi kata benda itu adalah observation bukan observing. Ini tidak bisa dijarenkan. Jadi for the observation. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Begitu kawan-kawan soal error analisis ini, semoga bermanfaat. Silahkan diulang-ulang saja jika belum jelas. Semoga bermanfaat, bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal berjenis seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.